Sekarang kita akan masuk pada bagian akhir, yaitu ibrah dan pelajaran apa yang bisa kita ambil daripada surah Al-Ma'un. Tentulah surah ini surah yang sangat agung yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan surat yang sangat banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Di antara pelajaran dan ibrah yang bisa kita ambil, yang pertama adalah surat ini menyebutkan tentang akidah yang harus dimiliki setiap mukmin, yaitu adalah mengimani tentang hari kiamat. Hari kiamat dengan rangkaian peristiwanya, hari pembalasan, hari perhitungan atau hisab, ada hari timbangan, dan lain sebagainya. Ini merupakan rangkaian peristiwa hari kiamat, dan surah Al-Ma'un di ayat yang pertama menyebutkan itu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, hari pembalasan. Yang dimaksud adalah hari kiamat. Dan mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan kembali yang telah mati, mengembalikan kembali jasad-jasad yang sudah menjadi tulang belulang dan sudah menjadi tanah dan debu. Allah kembalikan menjadi manusia yang utuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahqaf, surah nomor ke-46 pada ayat ke-33. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ard wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ay yuhyiyal mauta. Tidakkah mereka memperhatikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah tidak pernah letih karena menciptakan langit dan bumi. Biqadirin, pun Allah juga mampu untuk an yuhyiyal mauta, menghidupkan kembali yang telah mati. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan di dalam ayat ini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Dia sanggup dan Dia mampu menciptakan langit dan bumi, pun Allah juga mampu untuk menghidupkan kembali yang telah mati. Dan sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya menghidupkan yang telah mati atau mengembalikan yang sudah mati itu lebih mudah dibandingkan menciptakan yang awal. Dan ini masuk dalam akal dan logika manusia. Manusia ketika menciptakan sesuatu dari yang awalnya tidak pernah ada menjadi ada, itu pasti sesuatu yang sangat sulit. Kemudian manusia lain membuat hal yang sama dengan menirunya, maka ini hanya mengulang saja yang telah ada. Tentulah hal itu lebih mudah dibandingkan menciptakan sejak awal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ar-Rum, surah nomor ke-30 pada ayat yang ke-27. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ciptaannya sejak awal dari ketiadaan. Summa yu'iduhu, kemudian Allah kembalikan lagi, wa huwa ahwanu 'alaihi, dan tentulah mengembalikan kembali hal itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya tidak ada yang lebih sulit ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segalanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik, wa syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik." Anak cucu Adam telah mendustaiku, ya padahal mereka tidak pantas melakukan itu. Dan anak cucu Adam mencaci menghinaku, padahal mereka tidak pantas melakukan itu. Amma takdzibuhu iyaya faqaulum, adapun anak cucu Adam yang mendustaiku ketika mereka berkata, lan yu'idani kama bada'ani, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengembalikanku sebagaimana Dia telah menciptakanku sejak awal. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya, walaisa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi. Padahal bagiku, kata Allah, antara mengulang kembali ciptaanku dengan menciptakan sejak awal, hal itu tidak ada yang lebih mudah bagiku. Artinya kedua-duanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara Allah Subhanahu mengembalikan manusia? Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di dalam Quran surah Az-Zukhruf, surah nomor ke-43 pada ayat yang ke-11.
yaitu berbunyi walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin fa'ansyarna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang nazzala minas sama, menurunkan dari langit ma'an, air hujan, biqadarin, dengan kadar yang dibutuhkan oleh bumi. Fa'ansyarna bihi baldatan maita. Kemudian setelah Allah turunkan hujan, maka Allah akan hidupkan kembali dengan hujan tersebut makhluk-makhluk Allah yang mati. Tumbuh-tumbuhan yang sudah mati, sudah mengering, dengan adanya hujan maka kembali menjadi tumbuh. Tanah-tanah yang sudah tandus, ya, kemudian ketika Allah turunkan hujan maka tanah kembali gembur lagi. Maka Allah nyatakan di akhir ayat, kadzalika tukhrajun, demikianlah kalian manusia pun nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini menunjukkan bahwasannya kelak Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali manusia seperti Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali tanaman setelah terjadi hujan. Maka kita lihat dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam ya'kuluhu turab illa ajbat zanab. Setiap anak cucu Adam, seluruh jasadnya akan dimakan oleh tanah. Tidak ada yang tersisa. Kulit habis, kemudian darah pun mengering, kemudian syaraf pun juga sudah hilang, kemudian apalagi daging-daging pun juga sudah dimakan oleh binatang-binatang yang berada dalam tanah. Bahkan tulang pun kelak akan sirna semuanya. Illa ajbaz zanab, kata Nabi SAW, kecuali ajbaz zanab. Ajbaz zanab itu artinya tulang ekor. Namun ternyata dalam ilmu sains ditemukan bukan tulang ekornya yang tersisa. Kenapa? Karena setelah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sesungguhnya seluruh jasad manusia sudah habis. Tapi ada bagian sel manusia yang terus hidup dan abadi sampai dengan hari kiamat nanti. Yaitu adalah sel yang berada pada tulang ekor manusia. Nah, ini diantara mukjizat sabda Nabi SAW. Beliau sampaikan ajbat zanab artinya tulang ekor manusia. Namun pada hakikat yang sebenarnya yang Nabi SAW inginkan adalah sel yang ada pada tulang ekor tersebut. Kata beliau, kata Nabi SAW, minhu khuliqa wa fihi yurakkab. Dari sel ini kelak dia akan diciptakan kembali, wa fihi yurakkab, dan dengan sel ini dia akan kembali dirangkai tubuhnya. Nah, jadi gambarannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan, kemudian di atas tanah atau di dalam tanah itu ada benih manusianya seperti tumbuhan. Ya, dan ini dijelaskan dalam hadis lain, yaitu Nabi SAW bersabda, summa yursilullahu mataran ka'annahu tal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan hujan, dan hujan itu bagaikan hujan yang gerimis. Kemudian apa? Fatan butu minhu ajsadun nas. Dengan hujan tersebut, maka tubuh-tubuh manusia menjadi tumbuh seperti tumbuhan. Ya. Jadi Allah sisakan benihnya di tanah, kemudian nanti kelak Allah akan turunkan hujan, maka manusia seketika pun akan faidahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba mereka semua telah berdiri dan menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita imani. Kemudian poin yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah surat ini menganjurkan kita untuk memberi makan kepada orang yatim, kepada orang miskin, dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa? Karena sesungguhnya setiap hamba Allah itu berhak untuk merasakan nikmat yang Allah berikan. Kita manusia yang mampu, ada orang yang tidak mampu, dan kita sama-sama hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mencegah kita untuk memberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita? Kenapa kita harus mencegah hal itu kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Quran surah An-Nahl, surah nomor ke-16 pada ayat ke-71, yaitu bunyinya wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. Dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan, apa yang Allah tetapkan, yaitu Allah lebihkan salah seorang di antara kalian atau sebagian kalian dibandingkan sebagian yang lain dalam hal rizki. Faman ladina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Maka Allah Subhanahu menyindir orang yang telah diberikan kelebihan, orang yang telah Allah berikan kelebihan harta, orang yang telah Allah berikan kelebihan rizki. Maka Allah
berikan sindiran kepada mereka, apa yang mencegah orang-orang yang telah diberikan kelebihan harta, kelebihan rezeki dari memberikan kepada malakat aiman, kepada hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Dalam hal ini konteksnya bisa kita katakan, apa yang mencegah orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Ya, padahal apa? Fahum fihi sawa, padahal antara yang kaya dan miskin itu sama, memiliki kesamaan, itu sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala, berhak untuk merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Afa bi ni'matillahi yajhadun? Apakah mereka mengingkari nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka? Banyak sekali keutamaan memberi makan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang miskin, kepada orang yatim, kepada orang fakir, pada orang-orang yang membutuhkan. Banyak sekali keutamaannya. Di antaranya Nabi SAW sampaikan bahwasannya memberi makan kepada orang miskin dan kepada para janda, ya, memenuhi kebutuhan mereka, maka bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW dalam sabdanya, as-sa'i 'alal armilah, orang yang memenuhi kebutuhan para janda wal miskin dan orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, dia bagaikan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu jihad itu termasuk pahala yang sangat terbesar, ibadah yang sangat agung dalam agama Islam, dan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam riwayat lain Nabi SAW sampaikan, au kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail, atau dia bagaikan orang yang malamnya melakukan qiyamul lail, pagi harinya melakukan puasa. Seperti itu terus menerus. Jadi orang yang memenuhi kebutuhan orang miskin dan memenuhi kebutuhan para janda, maka dia mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah, atau bagaikan orang yang melakukan puasa di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Keutamaan yang lain sesungguhnya menyantuni anak yatim dan memberikan makan kepada orang miskin, ini akan melembutkan hati seseorang. Sedangkan tolak ukur kebaikan seseorang itu ada pada hatinya. Ya, Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat, yang mana sahabat ini mengadukan tentang qaswata qalbih, mengadukan tentang kerasnya hati yang dia miliki. Maka Nabi SAW bersabda kepada sahabat tersebut, in aradta talyina qalbi, kalau kamu memang ingin agar hati kamu menjadi lembut, fa'at'imil miskin, berikanlah makan kepada orang miskin, wamsah ra'sal yatim, kemudian kamu usaplah kepala anak yatim. Maksudnya menyantuni anak yatim, berkasih sayang kepada anak yatim dan berlembah lembut kepada mereka. Dan sesungguhnya memberi makan kepada orang miskin dan menyantuni anak yatim dan juga memberikan kebutuhan-kebutuhan kepada orang yang membutuhkan, itu semua akan menjadikan dia dekat dengan Nabi SAW, baik dekat di dunia maupun di akhirat. Bukankah Nabi SAW, Nabi kita semua adalah seorang yatim? Ya. Dan Nabi SAW pernah bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Nabi SAW bersabda, aku kelak bersama dengan orang yang suka menyantuni anak yatim atau memenuhi kebutuhan anak yatim, itu seperti hakaza, seperti dua jari ini. Ya, perawi mengatakan Nabi SAW mengisyaratkan jari sababah, yaitu jari telunjuk, dan al-wusta, summa farraja bainahuma. Kemudian Nabi SAW seperti ini kan. Artinya kedudukannya nanti di surga sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ketiga, di antara ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwasanya surat ini menganjurkan untuk menunaikan salat pada waktunya. Nah, ini menjadi renungan bagi kita semua bahwasanya hendaklah kita berlomba-lomba untuk melaksanakan salat tepat pada waktunya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa pada ayat ke-103, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Ya. Kemudian sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW, yaitu ayyul amali ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama kali Nabi sebutkan adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada
tepat pada waktunya. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Nabi SAW? Maka Nabi SAW menyebutkan yang kedua, birrul walidain. Nomor kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian dia bertanya lagi, summa ayyun. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasul jawab, peringkat yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, haddasani bihinna. Nabi SAW ceritakan 3 hal itu kepadaku. Walau istazattuhu lazalani. Kalau seandainya aku minta terus kepada Nabi SAW, apalagi ya Rasul, saya Rasulullah SAW akan beritahukan amalan-amalan apalagi yang termasuk paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, surah Al-Ma'un ini merupakan anjuran untuk berbuat ikhlas ketika beramal. Seseorang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beramal untuk ikhlas, yaitu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan waspadalah dari perbuatan riya atau sum'ah, yaitu pamer terhadap amalan. Karena sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, ta'awwadzu billahi min jubbil husni. Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari jubbul husni, dari jurang kesedihan yang ada di neraka jahanam. Para sahabat terheran-heran, apa yang dimaksud dengan jurang kesedihan? Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, wa ma jubul husni? Apa yang dimaksud dengan jubul husni ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, wadin fi jahannam. Yang dimaksud dengan jurang kesedihan adalah sebuah lembah yang berada di neraka jahanam. Tata'awwadzu minhu, akan tetapi jahanam saja berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jurang tersebut dalam satu hari mi'ata marrah, sebanyak 100 kali berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari jubbul huzn tersebut. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, man yadkhuluhu, siapa yang masuk ke dalam jurang kesedihan tersebut ya Rasulullah? Nabi SAW sampaikan, al-qurra al-mura'una bi a'malihim, para penghafal Quran yang pamer hafalan kepada orang-orang banyak. Nah, ini merupakan perenungan bagi para penghafal Quran. Bagi orang tua, maka cek anak-anaknya, para penghafal Quran. Apakah hafalan Qurannya akan menyelamatkannya, atau justru hafalan Quran nanti akan menjerumuskannya ke dalam api neraka. Karena sesungguhnya ada 3 golongan yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitulah ada 3 orang, yaitu mujahid fisabilillah. Kemudian yang kedua adalah alim ulama atau dia penghafal Quran. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dermawan. Ketika Allah Subhanahu hadapkan masing-masing kelompok ini, Allah bertanya kepada mereka. Sebelumnya Allah sebutkan fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Bagi yang orang yang kaya raya, Allah sebutkan kamu telah diberikan kekayaan, kamu telah diberikan harta melimpah. Bagi ulama atau bagi penghafal Quran, Allah akan sebutkan nikmatnya, kamu diberikan kemudahan menghafal Quran, diberikan hafalan yang kuat, kamu diberikan ilmu. Kemudian mujahid fisabilillah pun juga demikian. Allah katakan kepadanya, kamu telah diberikan jasad yang baik, diberikan tubuh yang kuat, dan lain sebagainya. Maka mereka pun mengakui nikmat-nikmat Allah tersebut. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, wa ma amilta fiha, lalu apa yang sudah kamu lakukan dengan nikmat-nikmatku tersebut? Maka mereka menyebutkan bahwasanya mereka melakukan amalan-amalan yang ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Allah yang Maha tahu. Allah katakan kepada mereka, kadzabta, kamu telah berbohong. Ya. Yang mujahid fisabilillah, Allah nyatakan kamu melakukan itu bukan karena mengharapkan mati syahid, bukan karena mengharapkan pahala dariku, tapi kamu agar nanti dikatakan oleh orang-orang setelahmu sebagai seorang pahlawan, sebagai orang yang pemberani. Begitu juga yang ulama, kamu agar dikatakan seorang alim. Begitu juga penghafal Quran, kamu agar dikatakan qari al-Quran, dan lain sebagainya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui ketidakikhlasan yang mereka lakukan di dalam amal mereka, maka mereka tidak mendapatkan bagian apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sampaikan, wa qad qil, orang tersebut sudah dikatakan oleh generasi setelahnya seperti yang mereka inginkan. Kata Nabi SAW, summa umira bihi, kemudian Allah perintahkan malaikat untuk mengambilnya, fasuhiba ala wajhi. Malaikat pun menyeret mereka 3 golongan ini dalam kondisi wajah tersungkur di tanah.
kemudian summa ulqiya finnar, kemudian mereka semua dilemparkan ke dalam api neraka. Hendaklah kita melakukan ibadah dengan ikhlas, seperti yang Allah ceritakan di dalam Quran surah Al-Insan pada ayat ke-8 dan ke-9. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan orang-orang yang berbuat baik adalah orang-orang yang yut'imuna at'ama, memberikan makan 'ala hubbihi, makanan yang dia senangi, makanan yang dia cintai. Kepada siapa? Kepada orang miskin, orang yatim, dan orang yang ditawan. Innama nut'imukum liwajhillah. Kemudian mereka berkata, sesungguhnya kami berikan makan ini hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dan kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari kalian. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan keikhlasan dalam beramal. Kemudian ibrah yang kelima yang bisa kita petik daripada surah Al-Ma'un adalah surah Al-Ma'un menganjurkan kepada kita semua untuk memperbanyak berbuat kebajikan dan memberikan bantuan-bantuan kepada orang lain. Pada ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yamna'un al-ma'un, yaitu orang yang enggan untuk memberikan pinjaman barang yang berguna kepada orang lain. Nabi SAW pun pernah menyampaikan ada arba'una khoslah, ada 40 perbuatan baik yang sederhana. A'lahunna manihatul anzi, yang mana perbuatan yang paling tinggi dari perbuatan yang sederhana tersebut adalah manihatul anzi, memberikan pinjaman seekor kambing kepada orang lain agar orang tersebut bisa memerah susu dan mengkonsumsi susu dari kambing tersebut, kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Kata Nabi SAW, ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha, tidaklah seseorang itu melakukan amalan tersebut melainkan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan apa? Melainkan illa adkhalahu Allahu biha al-jannah, melainkan Allah kelak akan memasukkannya ke dalam surga dengan amalan-amalan sederhana tersebut. Kata Hasan perawi hadis ini, kami pun menyebutkan beberapa amalan-amalan yang kira-kira lebih mudah dilakukan dibandingkan manihatul anzi, memberi pinjaman kambing. Maka dia menyebutkan yaitu ada raddus salam, membalas ucapan salam dari orang lain. Kemudian dia menyebut tashmitul atshi, yaitu adalah mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin. Kemudian wa imatatul aza, menyingkirkan batu atau sesuatu yang menghalangi jalan dan lain sebagainya. Maka hadis ini menunjukkan bahwasannya kita mampu masuk ke dalam surganya Allah dengan amalan-amalan yang sederhana seperti yang disebutkan oleh Hasan tadi, yaitu menjawab salam, mengucapkan yarhamukallah dan lain sebagainya. Bisa memberi tumpangan kepada orang lain ketika kita membawa kendaraan, bisa juga memberi makan orang yang kelaparan, bisa juga memberikan minuman orang yang sedang kehausan, atau mungkin berbuat baik kepada binatang dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dan memberikan manfaat kepada banyak orang. Inilah tahsin dan tafsir serta tadabbur surah Al-Ma'un yang dapat kami sampaikan. Maka kurang lebihnya kami memohon maaf. Wa akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.